Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh beribadah, kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan serta mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Kita akan tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan atau mengalami halangan apapun. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka sampai tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meluluhkan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau saja Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dengan segenap hati Tuhan, kami mau serahkan jiwa raga kami dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau
ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Bapa, kami mau datang kepadamu dengan kekuatan yang ada pada kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Kalau katakan lama-lama ya syikara bertahtalah dalam hati kami Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu saat ini Bapa. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menyempurnakan kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih cinta-Mu atas kami Bapa. Ya lama-lama ya syikara tidak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau lebih-lebih lagi Bapa. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dengan lebih lagi, dengan sorak-sorak kami, dengan segenap jiwa dan raga kami Bapa. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tahu, kami boleh merasakan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang mau lebih lagi memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang penuh cinta, Allah yang luar biasa. Amin. Di atas
Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang berbicara atas kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Firman-Mu berkata bahwa Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang adalah kekuatan bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini
kembali kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami rindu untuk memuliakan Engkau Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang bisa kami lakukan, kami persembahkan dengan sungguh hati kepadamu. Kami percaya Tuhan duduk di atas puji-pujian kami. Dan kami yakin kalau Tuhan datang di tengah-tengah kami, maka Tuhan akan bekerja bagi setiap kami. Khususnya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami terima, itu akan menjadi tuntunan untuk setiap kami Bapa, supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami belajar merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, setelah kami memuji Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya sebentar firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu dari hidup kami, tapi benar-benar boleh menjadi benih yang bertumbuh subur, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang telah Tuhan persiapkan. Biarlah hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kami, supaya iman percaya kami boleh bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Dan kami tahu kalau rohani kami bertumbuh, maka jasmani kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkarya Tuhan Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang menyatakan segala yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kami terima malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, itu kan. Oke, nah malam ini saya rindu mengajak Bapak Saudara belajar bersama ya dalam kebenaran firman yang akan kita belajar tentang satu tokoh Alkitab yang tidak terlalu sering disebut di dalam Alkitab, namun ternyata punya keteladanan yang sungguh indah dalam hidup kita. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang bernama Nathanael. Ya, Nathanael. Mungkin Bapak Saudara ada yang baru mendengar ini, ya, karena memang nama Nathanael tidak terlalu sering disebut. Ya, tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang menggunakan nama Nathanael baik untuk dirinya ataupun untuk anaknya. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang Nathanael. Yang pertama yang kita akan lihat, siapakah Nathanael itu? Kita buka dari Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-43 mulai sampai dengan ayat yang ke-51. Yohanes pertama ayat yang ke-43 mulai. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Tuhan Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Tuhan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lalu berkata tentang Nathanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sekali lagi, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kepada Nathanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Tuhan Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu."
Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Ya. Oke, nah Bapak Saudara, Alkitab ya mencatat tentang nama Natanael itu ternyata hanya di 2 tempat, 2 peristiwa. Salah satunya di perikop yang baru kita baca ya. Perikop ini kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, maka kita akan jelas perikop ini menceritakan saat Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk kali pertama. Pertama kali dipanggil Andreas, lalu Simon Petrus, lalu kemudian Filipus. Nah, kemudian Filipus mengajak Natanael ya. Nah, waktu itu Filipus menyampaikan informasi berita kepada Natanael ya. Filipus berkata, "Kami telah menemukan Yesus ya, orang dari Nazaret itu." Ya. Nah, arti nama Natanael di dalam Alkitab ya, yang disebutkan hanya 2 peristiwa, itu arti nama Natanael ternyata punya pengertian pemberian atau anugerah Allah. Jadi Natanael itu punya pengertian, punya arti pemberian atau anugerah Allah. Jadi kalau Bapak Saudara kelak nanti punya anak ya, atau punya cucu mau dikasih nama Natanael, ini sesuatu yang bagus. Karena arti nama Natanael itu pemberian Allah, anugerah Allah. Dari manakah Natanael ini berasal? Natanael ini ternyata berasal dari kota Kana. Ya, itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mari kita lihat Saudara ya. Yohanes pasal yang ke-21 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Menampakkan diri lagi artinya ini bukan menampakkan diri kali yang pertama ya. Ternyata ini adalah menampakkan diri pada kali yang ketiga setelah Tuhan bangkit. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, ternyata di Injil Yohanes pasal 21 nama Natanael itu kembali muncul. Ya, jadi Natanael kalau Bapak Ibu search ya di Alkitab, cari di Alkitab, nama Natanael itu hanya muncul di 2 peristiwa ini. Peristiwa yang pertama saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya kali pertama ya, Tuhan panggil murid-muridnya. Lalu peristiwa yang kedua adalah saat Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Dan ini adalah menampakkan diri pada kali yang ketiga. Nama Natanael kembali muncul. Nah, Natanael ini berasal dari Kana. Jadi Natanael berasal dari kota Kana. Itulah sebabnya kembali kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes pasal 1 ya, setelah Tuhan Yesus ya bercakap-cakap dengan Natanael dan selanjutnya, lalu di pasal 2 itu masuk perjamuan kawin di Kana. Ya, jadi sekarang terjawab ya. Kalau Bapak Ibu mencermati setiap kali membaca Alkitab, kita cermati dengan baik, maka kita akan mengerti. Nah, malam ini saya mengajak kita belajar tentang satu tokoh yang tidak terlalu terkenal, tapi ternyata tokoh ini memberikan satu keteladanan yang indah bagi umat Tuhan, yaitu Natanael. Nah, Natanael sekali lagi hanya muncul di 2 peristiwa ini. Ya, tapi kalau dicari di bagian Alkitab yang lain, tidak ada. Coba aja saudara boleh cari. Ya, wah masa Pak Natanael cuma muncul di 2 perikop yang sudah kita baca ini? Masa ada di perikop lain? Boleh dicari. Ya, nanti boleh dicari di rumah, dicari, di search ya lewat gadget kita, maka pasti tidak akan ditemukan di bagian Alkitab yang lain Natanael. Ya, tapi kalau Nathan ada. Nathan di Perjanjian Lama itu adalah salah satu nabi
ya yang dipakai Tuhan untuk menegur Daud sesudah Daud jatuh dalam dosa. Tapi Nathan dan Nathanael itu tidak sama, ya. Jadi yang saya maksud yang kita belajar bersama malam ini adalah Nathanael, ya. Nah, Nathanael ini ternyata adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dulu waktu saya belum mempelajari lebih jauh, saya juga tidak berpikir bahwa Nathanael ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Karena waktu saya belajar di pelajaran agama Kristen, ya dulu waktu saya sekolah di sekolah Kristen, ada pelajaran agama Kristen. Nah, di pelajaran agama Kristen itu diberitahukan 12 murid, nama 12 murid Tuhan Yesus. Nah, setahu saya, yang saya pernah ingat, yang saya pernah hafalkan, ya, nama Nathanael itu tidak pernah ada di 12 murid Tuhan Yesus. Betul ya? Bapak Ibu atau saudara yang pernah sekolah di sekolah Kristen, kalau menghafalkan nama 12 murid Tuhan Yesus, nama Nathanael ini tidak pernah ada, tidak pernah ada. Ya, di nama-nama 12 orang murid ya, rasul itu ya, muridnya Tuhan Yesus, ternyata tidak ada. Tetapi di Injil Yohanes tadi di pasal 21 dikatakan ketika Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya kali yang ketiga, Nathanael adalah salah satu yang disebut sebagai murid. Wah, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan kita. Wah Pak, kalau gitu yang benar yang mana Pak? Ya, kok Nathanael disebut murid, padahal informasi yang kita tahu, yang kita pernah hafal itu Nathanael tidak ada di dalam Alkitab tentang murid Tuhan Yesus. Di pelajaran agama Kristen itu tidak ada nama Nathanael sebagai murid Tuhan Yesus. Oke, kita akan belajar sekarang ya. Ternyata memang satu-satunya Injil yang mencatat nama murid Tuhan Yesus Nathanael itu hanyalah Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Injil Matius, cari di Injil Markus, cari di Injil Lukas, tidak ada di nama Nathanael, tidak ada. Ternyata nama Nathanael hanya muncul di Injil Yohanes, dan itu pun hanya dicatat dalam 2 peristiwa. Tapi peristiwa yang lain tidak ada. Jadi Nathanael ini tidak terlalu sering disebut, ya, karena itu mungkin ada umat Tuhan yang agak asing ya, atau mungkin agak kurang pernah mendengar nama Nathanael. Beda dengan Petrus, ya, beda dengan Thomas, ya. Ini nama-nama yang sering disebut, sering muncul. Yakobus, Yohanes, ini nama-nama yang sering kita dengar. Tapi kalau Nathanael hampir tidak pernah kita dengar. Tapi ternyata Yohanes mencatat bahwa Nathanael ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, ya. Dan hanya Injil Yohanes yang mencatat dan menyebutkan nama Nathanael sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, mungkin Bapak bertanya, loh Pak, kalau gitu di Injil yang lain ketika 12 murid disebutkan namanya, siapakah mereka yang namanya mungkin identik atau sama atau nama lain dari Nathanael? Ternyata nama lain dari Nathanael itu adalah Bartolomeus. Nah, kalau dengar kata Bartolomeus, mungkin Bapak Saudara sudah sering dengar ya, yang pernah belajar agama Kristen, pelajaran agama Kristen di sekolah. Ada nih, saya ingat dulu waktu saya hafal 12 murid Tuhan Yesus, salah satunya ada yang namanya Bartolomeus. Nah, Bartolomeus itu punya arti putra atau anak dari Tolmai. Jadi Bartolomeus dari bahasa aslinya itu punya arti putra atau anak dari Tolmai. Karena itu dinamakan Bartolomeus, anak dari Tolmai, putra dari Tolmai. Nah, orang Yahudi waktu itu juga sering menyebut nama anak itu dengan sebutan nama ayah. Jadi anak dari siapa, nama ayahnya disebut. Saya tunjukkan ya satu contoh yang mungkin membantu menolong untuk kita bisa mengerti.
Kita buka dari Injil Markus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-46. Ini contoh saja, so, bahwa nama anak seringkali diambil dari nama ayah. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Nah, saudara coba perhatikan, ada pengemis buta yang bernama Bartimius, anak dari Timius. Jadi memang dalam bahasa asli itu kata bar itu menunjukkan anak atau putra dari. Jadi kalau Bartimius itu berarti anak dari Timius. Nah, orang Yahudi waktu itu sering ya menggunakan atau menyebutkan nama anak itu dengan nama ayah. Ya bukan kurang ajar, bukan ya. Tapi ini memang salah satu yang mereka sering lakukan. Salah satunya ini Bartimius. Ternyata Bartimius ini sebutan karena dia anaknya Timius. Oke, nah kita kembali. Sama juga dengan Bartolomius, ya. Bartolomius itu ternyata bukanlah sungguh-sungguh nama dari pribadi Bartolomius, bukan. Tapi Bartolomius itu menunjukkan bahwa dia adalah anak ya dari seorang yang bernama Tolmai ya atau Ptolomius. Karena itu dia disebut Bartolomius. Ya. Jadi Bartolomius ini adalah orang yang sama dengan Natanael. Itulah sebabnya di Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, nama Bartolomius selalu diletakkan di samping atau di dekat nama Filipus. Karena kan tadi kan kita sudah baca ya, yang mengajak Bartolomius atau Natanael datang kepada Tuhan Yesus adalah Filipus. Ya, rupanya mereka ini teman. Bahkan ada satu tafsiran yang berkata mereka juga kemungkinan ada hubungan kerabat. Ya, teman, kemungkinan juga ada hubungan kerabat antara Filipus dan Natanael atau Bartolomius. Ya, nah, nama Filipus dan nama Bartolomius itu sering disebut berdampingan, berdekatan di sampingnya. Saya tunjukkan ya satu contohnya ya. Mari kita lihat Matius pasal 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal 10 ayat yang kedua mulai. Inilah nama ke-12 rasul itu. Ini Injil Matius yang menyebut. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, ini salah satu Injil selain Yohanes ya, Injil Matius mencatat Filipus dan Bartolomius. Di Injil yang lain sama. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, nanti baca sendiri saja. Ya, yang mau baca sendiri boleh ya, nanti baca di rumah. Markus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Markus 3 ayat 16 sampai 19. Itu disebutkan sama, Filipus dan Bartolomius berdekatan. Ya, Markus 3 ayat 16 sampai 19. Lalu di Injil Lukas kembali disebutkan sama lagi, sama. Ya, Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Saya cuma menyebutkan saja ya, nanti Bapak Ibu Saudara yang mau baca boleh baca di rumah. Cuma ini pembuktian bahwa Filipus disebutkan namanya itu dekat, ya, berturut-turut dekat di samping nama Bartolomius. Maka berarti memang Filipus dan Bartolomius ini adalah teman.
kawan, ya, sahabat, bahkan kemungkinan juga ada hubungan kerabat. Dan Filipuslah yang membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, maka sekarang kita bisa tahu bahwa ternyata Nathanael itu adalah Bartolomeus. Dia adalah salah satu rasul, salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Dia berasal dari kota Kana. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus sudah berjumpa dengan Nathanael, lalu Tuhan Yesus menghadiri perjamuan kawin di kota Kana. Karena memang ini Nathanael atau Bartolomeus berasal dari kota Kana. Ya, oke. Ini bagian yang pertama yang kita sudah tahu. Sekarang siapakah Nathanael? Kita sudah tahu sekarang. Kita sudah ngerti ya. Jika Bapak sekarang dengar kata Nathanael, dengar nama Nathanael, jangan bingung lagi. Waduh, siapa itu Nathanael? Itu muridnya Tuhan Yesus. 12 murid. Salah satu rasul. Nama lainnya adalah Bartolomeus. Jadi Matius, Markus, Lukas mencatat nama Bartolomeus, tapi Yohanes menyebutkan dengan nama Nathanael. Tapi ini adalah pribadi yang sama. Ya, Bartolomeus itu artinya anak atau putra dari Tolmai. Sedangkan Nathanael itu nama pribadi si pribadi atau si orang tersebut, ya, yang muridnya Tuhan Yesus, itu punya arti pemberian Allah, anugerah Allah. Nah, sekarang kita masuk di bagian poin pentingnya. Nathanael waktu pertama kali mendengar tentang Yesus dari Nazaret, ya, yang disebutkan oleh Filipus yang tadi sudah kita baca ya di Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke 46, Nathanael itu ngomong begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini mungkin Bapak Ibu bertanya, apa ya maksud ucapan atau ungkapan atau pertanyaan dari Nathanael, ya, kepada Filipus tentang mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Saya mau jelaskan dulu. Nazaret itu adalah pada waktu itu, ya, pada waktu Kitab Perjanjian Baru ditulis, Nazaret itu adalah salah satu desa kecil yang tidak begitu terkenal. Nazaret, ya, Nazaret ini salah satu dusun atau desa kecil yang tidak begitu terkenal. Beda dengan Yerusalem, itu beda. Yerusalem ini kota yang besar, tapi Nazaret ini dusun, desa kecil, tidak begitu terkenal. Ya, nah Tuhan Yesus disebut orang Nazaret, Yesus dari Nazaret atau orang Nazaret. Mengapa disebut orang Nazaret? Apakah karena Tuhan Yesus lahir di Nazaret? Betul, Tuhan Yesus lahir di Nazaret? Tidak, Tuhan lahir di Bethlehem. Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tapi kemudian Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret. Loh, kenapa? Ini Yusuf sama Maria kok pindah ke Nazaret? Kalau yang baca Alkitab dengan seksama pasti tahu. Ya, waktu itu Herodes marah karena merasa ditipu oleh orang-orang Majus. Orang Majus tidak kembali ke Herodes, tapi ngambil jalan yang lain, pulang ke negerinya. Wah, Herodes mau cari tahu gimana itu anak raja yang baru lahir yang diinformasikan oleh orang Majus. Ya, tapi dia nggak tahu gimana karena orang Majusnya tidak kembali ke Herodes, pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Lalu Herodes membuat perintah, semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Semua anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Nah, sebelum perintah itu muncul, Yusuf, ayah secara jasmani, ya, dari Tuhan Yesus, itu diberitahu lewat mimpi, suruh menyingkir, suruh pindah dari Bethlehem. Yusuf nurut, Yusuf pindah, menyingkir ke satu negara yang lain, yaitu Mesir. Yusuf tinggal
Ya, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus waktu itu tinggal di Mesir sebagai orang asing, mengungsi sementara. Nah, lalu Herodes memerintahkan semua anak umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Selamat. Karena Yusuf taat, selamat. Bayi Tuhan Yesus tidak ikut terbunuh. Herodes pikir, wah sudah, ini anak raja yang baru lahir mati semua. Ya, karena waktu itu kan semua anak laki umur 2 tahun ke bawah sudah dibunuh, sudah diperintahkan begitu. Terjadi tangisan yang amat sangat karena banyak ibu-ibu yang kehilangan anak-anak laki-lakinya yang batita, yang di bawah umur 2 tahun, mati semua, dibunuh. Ya, tapi bayi Tuhan Yesus selamat. Nah, sesudah dari Mesir, Yusuf kembali. Awalnya Yusuf mau kembali ke Bethlehem, tapi Yusuf akhirnya mempertimbangkan, wah, yang jadi raja menggantikan Herodes itu anaknya Herodes, kalau nggak salah namanya Arkelaus atau siapa itu ya, menggantikan jadi raja. Wah, ini kurang aman kalau aku tinggal di Bethlehem. Lalu Yusuf memutuskan tinggal di Nazaret. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dibesarkan, diasuh dan dibesarkan oleh Yusuf dan Maria di Nazaret. Ya, jadi jangan keliru ya. Lahirnya di Bethlehem, tapi dibesarkannya di Nazaret. Ya, jangan keliru nanti bilang lahirnya di Nazaret. Wah, keliru. Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Itulah disebut Yesus orang Nazaret. Nah, ketika Filipus memberi informasi kepada Nathanael, kami telah bertemu dengan Yesus orang Nazaret itu, ya, Sang Mesias itu. Lalu Nathanael berkata, apakah mungkin sesuatu yang baik itu muncul dari Nazaret? Nazaret ini desa kecil, dusun yang tidak terkenal, plus penduduk Nazaret itu sebagian besar orang-orangnya moralnya rendah. Ya, moralnya rendah. Mengapa? Karena Nazaret itu, kalau Bapak Ibu lihat di peta Alkitab, Nazaret itu berada dekat dengan tempat atau bangsa kafir. Maksudnya bukan bangsa Israel. Jadi Israel yang bagian utara, yang bagian atas dekat dengan bangsa lain, bangsa kafir. Ya, bangsa lain, bangsa yang disebut bangsa kafir. Nah, sehingga pengaruh kekafiran itu masuk ke Nazaret karena dekat dengan bangsa kafir. Sehingga akhirnya moral penduduk Nazaret sudah dusun, desa kecil, tidak terkenal, moral penduduknya itu rendah. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus membuat mujizat, dicatat oleh Alkitab, waktu Tuhan buat mujizat di Nazaret ya, tidak banyak orang yang percaya. Bahkan mereka menolak Tuhan Yesus. Bahkan ada satu peristiwa dicatat, Tuhan Yesus hendak dijatuhkan, didorong dengan dijatuhkan dari atas ke bawah, ke jurang gitu ya, ke tebing, ke jurang ke bawah, dari tebing ke bawah. Itu terjadi di Nazaret. Jadi penduduk Nazaret ini orangnya moralnya itu rendah, karakternya tidak baik. Karena apa? Mereka dekat ya dengan bangsa kafir. Pengaruh kekafiran itu mempengaruhi moral dan karakter mereka, perilaku mereka. Nah, itulah sebabnya kita mengerti mengapa Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nangkep Ibu-ibu ya. Jadi sekarang kalau kita tahu ceritanya, kita tahu kisahnya dengan lengkap, waktu kita baca kita jadi ngerti. Oh, mengapa Nathanael berkata demikian? Masuk akal. Jadi kalau Nathanael bilang mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, masuk akal. Karena Nazaret ini kota, desa yang kecil, dusun, tidak terkenal, plus penduduknya moralnya rendah. Itulah sebabnya waktu Filipus bilang, kami telah bertemu dengan Yesus, Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret. Nathanael langsung berpikir dan berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut. Itulah sebabnya tidak heran kalau Nathanael meragukan tentang ucapan atau statement dari Filipus temannya. Dia ragu, masa
itu Mesias, yaitu Yesus itu dari Nazaret. Ya, wah itu masa betul Mesias? Jangan-jangan kamu keliru, karena tidak mungkin sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret, tidak mungkin. Itu pemikirannya si Nathanael. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut kembali ya di Yohanes pasal pertama yang tadi sudah kita baca. Lalu Filipus melanjutkan, ya, dia berkata kepada Nathanael di ayat 47, mari dan lihatlah. Jadi waktu Nathanael bertanya kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus tidak mendebat. Ya, kalau waktu itu Filipus mendebat, wah, saya kira ceritanya beda. Hati Nathanael akan jengkel, hati Nathanael akan tertutup, dan Nathanael tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Nathanael bisa kemungkinan tidak jadi muridnya Tuhan Yesus. Kalau Filipus waktu itu mendebat, ya, kamu tuh dikasih tahu kok ngeyel lah, kamu kok tidak percaya loh, aku sudah ketemu, aku sudah diangkat jadi muridnya, disuruh mengikuti dia, kok kamu tidak percaya? Wah, kalau Filipus ngomong gitu sudah mungkin ceritanya beda. Tapi ternyata Filipus tidak berdebat, Filipus tidak menegur ucapan dari Nathanael, tapi Filipus hanya ngomong, mari dan lihatlah. Jadi Filipus cuma bilang, ayo sama-sama aku datang, ketemu dan lihat Tuhan Yesus. Itu saja yang Filipus ngomong. Ya, maksudnya Filipus pokoknya tak bawa ketemu Tuhan Yesus. Nanti selanjutnya ya biar itu terserah Tuhan yang beracara. Ya, nah sikap Filipus ini tepat, sikap Filipus ini benar. Jadi kalau Bapak Saudara ketemu dengan orang yang suka ngeyel, suka debat, lebih baik dihindari. Ya, mungkin kita nggak setuju dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang dia sampaikan, tapi dia ini orang suka debat. Kalau kita jelaskan, debat lagi, kita jelaskan debat lagi, sudah kita banyak, lebih baik diem aja. Percuma, karena kalau kita berdebat dengan orang yang suka debat, itu tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Ya, lebih baik kita diam. Walaupun kita nggak setuju ya dengan apa yang diucapkan oleh orang ini, kita nggak setuju, tapi diam aja. Karena kan orang yang suka berdebat, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya, malah nanti memicu terjadinya perselisihan, pertikaian, pertengkaran, betul kan? Kadang-kadang dari debat ya debat, emosinya naik, kata-katanya makin keras, makin tajam, gegeran. Awalnya cuma dari debat Ya, jadi sebaiknya jangan. Ya, Filipus tahu hal itu, karena itu Filipus tidak berdebat dengan Nathanael. Ya, cuma dia bilang, ayo ikut aku lihat Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Nah, luar biasanya Nathanael nurut. Karena sikap Filipus yang lembut, ajakan Filipus yang lembut, ya, meskipun Nathanael tidak percaya itu Yesus orang Nazaret, Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias, dia tidak percaya karena tidak mungkin sesuatu yang baik dari Nazaret. Tapi Nathanael mau ikut dengan Filipus karena kalimat ajakan Filipus yang lembut, yang lemah lembut. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Tuhan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Jadi Nathanael datang kepada Tuhan Yesus yang menerima ajakan dari Filipus, lalu berkata tentang dia. Ini Tuhan Yesus ngomong kepada Nathanael. Jadi waktu Nathanael datang, Nathanael belum ngomong apa, Tuhan Yesus langsung ngomong. Apa yang Tuhan sampaikan? Hal yang pertama yang Tuhan sampaikan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang pertama, yang Tuhan ucapkan, Tuhan sampaikan kepada Nathanael, dikatakan bahwa Nathanael ini adalah pribadi yang tidak ada kepalsuan. Terjemahan lain berkata tidak ada tipu daya, atau berarti tulus, murni. Wah, Nathanael tersentak kaget. Waktu Tuhan ngomong begitu, Nathanael tersentak kaget. Duh, masa Pak kaget? Iya. Coba lihat ayat 48 bagian awal ya. Kata Nathanael kepadanya, kepada Tuhan Yesus, bagaimana engkau mengenal aku?
kalimat pertama yang Tuhan Yesus sampaikan mengejutkan Natanael. Dan memang Tuhan Yesus kan selain 100% manusia, Tuhan Yesus juga 100% Allah. Karena 100% Allah berarti Tuhan Yesus tahu hatinya Natanael. Tahu sih. Ya, ingat satu lagu yang sering kita nyanyikan, ya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Isi hati kita Tuhan itu tahu. Saudara tidak perlu ngomong, saudara perlu berucap, saudara belum menyampaikan sesuatu, apa yang ada di hati kita Tuhan itu tahu. Itulah sebabnya saya tidak kaget, ya. Tapi si Natanael kaget karena dia kan tidak percaya Yesus itu Mesias. Tidak percaya, karena mana mungkin yang baik itu datang dari Nazaret. Dia tidak percaya. Karena itu waktu Tuhan bilang inilah orang Israel sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Dengan kata lain, Natanael dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang tulus, yang murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya. Waktu itu, zaman itu, banyak orang-orang Yahudi yang sering tidak tulus. Buktinya, kalau saudara baca ya di Alkitab, ketika Tuhan menegur ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, Tuhan tegur apa? Tuhan bilang, hai kamu orang munafik, kamu tuh nampak seperti kuburan, luarnya kelihatannya bagus, tapi dalamnya busuk. Loh ya, kalau Bapak Ibu saudara baca di Alkitab kan udah itu, kamu nampak seperti kuburan. Itu kalimat yang sering diucapkan, dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat. Tuh, padahal mereka ini, wah, mereka ini orang-orang yang hebat, soalnya di mata manusia ini orang yang hebat. Tapi Tuhan bilang, celakalah kamu. Kamu itu seperti kuburan. Nah, jadi rupanya waktu itu banyak orang-orang di sekitar Natanael itu sering berpura-pura, pura-pura baik, ya, pura-pura saleh, pura-pura taat beragama, tapi hatinya tidak beres, hatinya tidak bersih. Itulah Tuhan bilang seperti kuburan, luarnya nampaknya bagus, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, jadi waktu Tuhan ketemu Natanael, ini loh orang Israel sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya, tidak ada kepura-puraan. Ya, dia orang yang hatinya tulus, hatinya murni. Natanael kaget, karena memang itu pribadi Natanael, memang itu. Karena itu makanya lu bagaimana engkau kok bisa kenal aku? Lu belum pernah ketemu. Ya jelas saja bisa, karena Tuhan Yesus 100% Allah. Jadi bisa kenal, bisa tahu. Jadi ini kalimat pertama sudah membuat Natanael tersentak, ya kaget sudah. Lanjut sekarang ya, kalimat yang kedua. Kembali di Yohanes pertama. Jawab Tuhan Yesus kepadanya. Ya, jadi sesudah Natanael tadi bilang bagaimana engkau mengenal aku, lalu Tuhan Yesus ngomong lagi kalimat yang kedua. Sebelum Filipus memanggil engkau, jadi sebelum Natanael ketemu dengan Filipus, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini kalimat yang kedua. Sesudah kalimat ini di ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Berubah. Tapi kan tak percaya, tapi ragu kan? Mana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tak mungkin. Tadi kan begitu sih. Tapi bertemu dengan Tuhan Yesus mengucapkan dua hal. Hal yang pertama, ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan, kaget.
Kok kenal aku ya? Kok tahu? Memang benar Nathanael ini tidak ada kepalsuan. Ya, hatinya tulus, murni. Kalau dia ngomong tidak percaya, ya tidak percaya, tidak pura-pura. So. Apa adanya, murni. Kaget tuh, kok bisa tahu, kok bisa kenal aku. Lalu Tuhan lanjut. Omongan yang kedua ini lebih luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu baca sekilas mungkin apa ya Pak maksudnya? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Orang Yahudi ya punya kebiasaan kalau mereka berdoa dan merenungkan Taurat, seringkali salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat favorit untuk berdoa dan merenungkan Taurat itu adalah di bawah naungan pohon ara. Ya, jadi mungkin ini di Alkitab memang ada ya, tapi dari beberapa sumber yang saya baca itu kebiasaan orang Yahudi seperti itu. Maka itu waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, Nathanael tersentak lagi. Omongan yang pertama sudah membuat Nathanael tersentak, ya kok tahu? Aku tidak pura-pura, tidak ada kepalsuan, hatiku murni, kok tahu? Yang kedua, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Apa artinya? Yang membuat Nathanael tersentak dan akhirnya berubah dari ragu, bimbang, tidak percaya. Dia berkata, engkau adalah anak Allah, Raja orang Israel. Kok bisa? Apa artinya berada di bawah pohon ara ini ya? Jadi seringkali orang Yahudi menggunakan ya tempat di bawah pohon ara, di bawah naungan pohon ara sebagai salah satu tempat favorit untuk berdoa dan merenungkan Taurat. Jadi kalau Tuhan mengucapkan engkau berada di bawah pohon ara, berarti istilah yang mengarah pada kerinduan Nathanael, iman Nathanael yang berkaitan dengan Mesias. Kerinduan Nathanael, iman Nathanael yang mengharapkan, menantikan kedatangan Mesias sesuai dengan yang diberitahukan di dalam Taurat. Dan itu memang benar. Jadi Nathanael ini salah satu orang yang nunggu-nunggu kapan ya Mesias datang, kapan ya Mesias datang. Dia nunggu, ya. Dan dia sering lakukan itu di bawah pohon ara itu, dia berdoa, dia mendalami Taurat, dia merenungkan Taurat, karena dia salah seorang Yahudi yang menantikan, menunggu datangnya Mesias. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, aku telah melihat engkau berada di bawah pohon ara, berarti Tuhan Yesus memahami, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus mengetahui, Tuhan Yesus memahami kerinduan Nathanael terhadap Mesias yang dinantikan kedatangannya. Nathanael tersentak kaget, kok tahu? Hatiku rindu, menunggu, menanti kedatangan Mesias. Oh, orang ini tahu ya. Tadi yang pertama tahu bahwa aku ini bukan orang yang suka pura-pura, nggak ada kepalsuan. Kok tahu? Yang kedua, sekarang kok tahu isi hatiku bahwa aku menantikan kedatangan Mesias. Aku rindu. Kok tahu? Ya, jadi itulah sebabnya Saudara, mengapa ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan dua hal ini, maka terjadi perubahan besar dalam diri Nathanael. Orang yang tidak percaya, dia bilang tidak mungkin itu Mesias, tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Berubah, jadi dia berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Ya, jadi Nathanael menyebut Tuhan Yesus dengan 3 sebutan. Rabi, Rabi itu guru, ya, anak Allah dan Raja orang Israel. Wow, luar biasa. Tadinya kan bilang tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Ya, jadi rupanya 2 kalimat yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus itu mengena hatinya Nathanael, sehingga akhirnya mengubah keraguan Nathanael
menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan memang akhirnya Natanael ini jadi murid Tuhan Yesus yang setia. Sejarah mencatat dari sebuah sumber saya baca ya, Natanael ini mati dengan cara martir, dikuliti. Jadi matinya itu karena Injil, ya. Simon Petrus mati disalibkan dengan posisi terbalik. Natanael atau Bartolomeus ini sejarah mencatat mati dengan cara dikuliti. Ya, karena imannya kepada Tuhan, dia pertahankan imannya, dia beritakan Injil sampai akhirnya dia ditangkap dan dia akhirnya dihukum. Dia dikuliti, lalu dia juga disalibkan dengan posisi terbalik. Ya, ini menunjukkan kokoh, iman yang kokoh, iman yang teguh. Jadi waktu Natanael bilang, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini bukan pura-pura, bukan. Ya maaf, bukan manis-manis mulut. Ya, bukan manis-manis lambe. Ya, ini kan kalau orang Surabaya sering bilang, iya manis-manis lambe, toh, gitu ya. Manis-manis mulut, maksudnya itu kata-kata yang diucapkan itu tidak sesungguhnya, cuma pura-pura, gitu ya. Pura-pura memuji, pura-pura berkata baik, padahal dalam hati tidak begitu. Natanael enggak. Jadi waktu dia bilang, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, itu adalah sebuah kalimat yang diucapkan dari hati yang sungguh-sungguh percaya. Perubahan besar terjadi karena yang disampaikan Tuhan Yesus mengena hatinya Natanael. Ya, oke. Nah sekarang kita akan baca ayat yang terakhir, saudara ya. Tuhan ingin supaya kita umat Tuhan jadi orang yang seperti Natanael. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang bersih, tidak ada kepura-puraan. Tuhan rindu umatnya seperti itu. Nah orang yang hatinya tulus, wah, dia dapat dua hak istimewa. Apa hak istimewa yang didapat oleh orang yang hatinya tulus? Ayo kita buka Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ini sebagai ayat yang terakhir ya. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga mulai. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan, gunung, naik ke atas gunung Tuhan, berdiri di tempat kudus. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. 4. Siapa yang boleh ya masuk ke hadirat Tuhan? 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tadi kan saya sudah katakan ya, terjemahan dari di dalamnya tidak ada kepalsuan, itu terjemahan lain berkata di dalamnya tidak ada tipu daya. Jadi orang yang murni itu tidak ada tipu daya, tidak ada. Ya, jadi dikatakan di sini orang yang murni hatinya yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ya, dia tidak ada tipu daya. Dan yang tidak bersumpah palsu. 5. Dialah ini orang yang tadi ya murni hati, tidak ada penipuan dalam hatinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada 2 hak istimewa ya yang akan diterima oleh orang yang murni, tulus hatinya. Yang pertama adalah diizinkan, dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang murni hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, orang yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan adalah orang yang hatinya itu murni. Tapi kalau orang yang hatinya tidak murni, tidak tulus, banyak tipu muslihat, banyak kepalsuan, tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa merasakan zaman lawatan Tuhan, tidak bisa. Hanya orang yang tulus, yang murni hatinya,
yang bisa masuk hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hak istimewa yang didapat oleh orang yang tulus atau murni hatinya yang kedua adalah menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Nah, bicara berkat, saudara, sering orang mengartikan berkat itu melulu hanya soal jasmani atau berkat secara materi saja. Ya. Nah, bahkan ada anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan, yang datang ikut Tuhan, itu hanya kepingin berkat materi. Aku rindu ikut Tuhan supaya aku kaya, supaya aku jadi orang yang berduit, orang yang hartanya melimpah. Karena itu aku ikut Tuhan. Karena itu saya pribadi nggak setuju ya, kalau ada seorang umat Tuhan ngajak temannya, ayo kamu ikut Tuhan. Nek kamu ikut Tuhan, nanti kamu diberkati luar biasa, kamu akan kaya. Ya, kalau kamu sekarang cuma naik sepeda ondel, kalau kamu ikut Tuhan, kamu jadi naik sepeda motor. Kalau kamu sekarang naik sepeda motor, kamu ikut Tuhan, kamu akan naik mobil. Ya, jadi ngajak orang untuk ikut Tuhan, iming-imingnya soal harta dunia. Ini keliru. Ya, 1 Korintus mencatat orang yang ikut Tuhan cuma karena harta yang ada di dunia. Itu 1 Korintus 19 berkata, dia adalah orang yang paling malang. Paling malang, bukan orang malang ya. Kalau orang malang kan banyak orang malang. Tapi orang yang paling malang, kasihan deh. Jadi kalau ada umat Tuhan ikut Tuhan, cuma mengharapkan berkat uang atau berkat materi saja, lalu ikut Tuhan, itu Alkitab berkata dia adalah orang yang paling malang. Mengapa? Karena kalau bicara berkat materi, bukan hanya Tuhan yang bisa memberi, iblis juga bisa memberi. Sudah ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Ya, di Matius pasal 4 salah satunya ditulis ya. Dalam pencobaan yang terakhir, waktu itu iblis ngomong begini, kalau engkau sujud menyembah aku, semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Berarti iblis bisa ngasih kekayaan enggak, so? Bisa. Dan terbukti orang yang datang ke iblis minta kekayaan bisa kaya, bisa. Datang ke gunung A, datang ke gunung B, ya. Saya kalau bergurau, udah saya jauh-jauh di tempat saya ada gunung, so. Namanya Gunung Sari. Nah, kan gunung itu ya. Wah, kalau datang ke gunung A, gunung B itu bisa kaya, loh bener. Memang ada orang yang minta pesugihan ke gunung-gunung bisa kaya, betul. Tapi jangan lupa, iblis kalau memberi sesuatu dia menuntut balas, pamrih. Nanti kalau sudah datang minta pesugihan, suatu ada anak dari orang minta pesugihan ini anaknya rodok miring, maksudnya rodok tidak bek gitu, biar rodok tidak waras. Nanti anaknya mati kecelakaan secara mengenaskan. Nanti istrinya gila dan macam-macam. Mengapa? Karena iblis kalau sudah memberi sesuatu, iblis itu menuntut balas. Kamu sudah tak kasih, ya kan? Apa yang kamu bisa berikan kepadamu? Itu iblis. Jadi kalau ada anak Tuhan minta kekayaan, datang ke gunung-gunung, ya minta pesugihan, wah, maaf, saya boleh katakan dia adalah anak Tuhan yang sangat bodoh. Mengapa kau minta kepada iblis? Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus, dikatakan Tuhan akan mengirimkan berkatnya. Nah, bicara soal seberapa kaya, itu kan ukuran tiap orang tidak sama. So. Ada orang yang mungkin dikasih ukuran takaran besar, tapi ada takaran yang agak kecil. Tapi yang pasti firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tidak akan kekurangan, itu janji Tuhan. Ini berarti kan cukup, tidak kekurangan. So. Berarti kan orang yang diberkati.
Kalau bicara tentang kepuasan, manusia ini paling tidak pernah puas loh. Betul kan? Tidak pernah puas. Dulu waktu naik sepeda, kapan ya bisa naik sepeda motor? Ya, berapa waktu kemudian kerja, ya dengan sungguh-sungguh, bisa beli sepeda motor. Wah, senang. Naik sepeda motor senang. Tapi senangnya berapa lama tuh, so? Senangnya paling cuma hitungan bulan atau berapa tahun. Setelah itu gini, disalib sama orang naik mobil. Kapan ya bisa naik mobil? Kok cuma sepeda motor? Nah, tidak puas. Akhirnya diberkati bisa beli mobil, tapi tahun agak lama, mau tuba itu mobil tua bangka, ya. Mobil tahun lama, mobil tahun 80, mobil tahun 90. Wah, tapi kan mobil paling tidak wah, terima kasih Tuhan, saya naik mobil. Ya, lagi naik mobil disalib sama mobil keluaran terbaru dengan cc mesin yang wah, yang hebat, so. Bus, waduh, mobilku butut, mau tuba. Kapan aku bisa punya mobil kayak gitu? Loh, tidak pernah puas. Kalau mau jujur, so, hati manusia itu tidak pernah puas. Betul atau tidak? Betul. Betul. Kalau saudara renungkan, siapa saja ya orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup hatinya tidak pernah puas. Selalu kurang dan kurang. Itulah sebabnya Amsal berkata, ya, itu untukku dan untukku. Jadi selalu kurang. Ini untukku, yang itu untukku juga. Katanya, yang itu weku. Ya, kadang-kadang ada orang yang ngomong sama temennya, ya, yang itu weku loh. Selalu temennya bilang, loh, yang itu weku juga. Nah, itu ya. Tidak pernah puas, selalu kepingin itu punyaku. Betul, itu manusia itu seperti itu, so. Siapa saja itu, so. Kepuasan hanya bisa kita dapat kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepuasan yang sejati. Karena hanya Tuhan Yesus yang lebih besar dari hati manusia. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari hati manusia. Tidak ada, so. Kekayaan, kedudukan, tidak ada yang lebih besar dari hati manusia. Tidak ada. Mau kaya seberapa tetap tidak puas. Mau punya kedudukan setinggi bagaimanapun tetap tidak puas. Mau punya popularitas hebat sebagaimanapun tetap tidak puas. Karena yang lebih besar dari hati manusia itu hanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hati kita. Ya, jadi karena itu mari kita mau jadi umat Tuhan yang punya hati tulus. Kalau punya hati tulus, bisa menikmati hadirat Tuhan, yang pertama. Yang kedua, bisa menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Jangan cari keadilan dari manusia, ya. Kalau dari keadilan dari manusia ini repot, so. Seringkali di tempat-tempat yang dianggap itu keadilan harus ditegakkan, tapi di tempat-tempat itu justru seringkali keadilan itu dibelokkan. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Karena apa? Ada uang. Dibayar berapa langsung berubah keputusannya, so. Ya, keadilan manusia. Jangan cari keadilan dari manusia. Keadilan hanya bisa didapat dari Allah, Allah yang Maha Adil. Dan orang yang tulus hatinya, dia akan menerima berkat dan keadilan dari Allah. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita sekarang jadi mengerti bahwa ternyata teladan dari Nathanael ini sungguh luar biasa. Nama yang tidak terlalu banyak disebut, namun ternyata dia memberikan keteladanan yang sungguh indah. Mari kita akan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan mimbar bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami umat-umat Tuhan telah boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang Nathanael, seorang yang tidak begitu banyak disebut di dalam Alkitab, tetapi dia ternyata adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan dia adalah seorang murid yang setia, bertekun di dalam iman sampai pada akhir kehidupannya. Di dalam hatinya tidak ada kepalsuan, hatinya tulus, murni di hadapan Tuhan. Bahkan dia hatinya merindukan kedatangan Mesias. Itulah sebabnya akhirnya Tuhan Yesus menjumpai dia. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hatinya dijamah Tuhan dan dia boleh datang dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh belajar menjadi umat Tuhan yang memiliki hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Bila Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit. Tuhan Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh beliau Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Tuhan, biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh senantiasa tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat-Mu, karena mengasihi Engkau Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami umat-umat-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu, boleh mempersiapkan diri untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam ibadah minggu depan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin nuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang, disertai dengan perjamuan kudus.